Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wulaningsih. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Reguler Transfer. Sebelum melakukan tindakan, saya akan menutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi pasien. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya mau berkonsultasi. Awalnya saya sudah memakai alat kontrasepsi yaitu pil. Cuma saya sering lupa untuk minumnya Bu. Terus saya memutuskan untuk mengganti ke suntik KB. Itu nanti prosesnya bagaimana ya Bu? Perkenalkan, nama saya Dida Nabila. Ibunya bisa manggil saya dengan Ibu Nabila. Sebelumnya boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nama saya Ibu Moni. Ibu Moni umurnya berapa? Kalau boleh saya tahu? Umur saya sudah 30 tahun. Kalau boleh tahu Ibu sudah punya anak berapa ya? Saya sudah punya anak 2 Bu. Anak 2 itu normal semua Bu? Iya, normal ya. Baik. Sebelumnya saya mau nanya, Ibu kesini dengan suami Ibu atau sendiri? Sendiri Bu, suami saya lagi kerja. Baik Ibu, sebelumnya saya izin menjelaskan bahwasannya suntik KB itu ada 2 macam ya Ibu ya. Yang pertama itu ada suntik KB yang 2 hormon. Yang 2 hormon ini bisa digunakan untuk setiap wanita. Kalau yang 1 hormon ini hanya untuk bisa digunakan pada ibu yang sedang menyusui saja Bu. Apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Kita mulai saja ya Bu ya penyuluhannya. Di sini itu ada suntik bulanan ya Ibu. Nah di sini itu satu suntikan itu setiap 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan itu satu suntikan ya Ibu. Lalu sangat efektif dan mudah untuk berhenti. Jadi Ibu bisa berhenti kapan saja jika Ibu mau. Setelah itu ada aman untuk hampir semua ibu. Lalu beberapa pemakai mengalami efek samping namun tidak berbahaya dan segera hilang efek sampingnya ya Ibu. Lalu setelah itu ada tidak melindungi terhadap HIV atau IMS. Baik Bu, berarti saya memakai suntik KB yang bulanan ya Bu? Iya. Saya lanjut ya Bu ya, apakah sudah paham? Sudah Bu. Saya lanjut ya Bu. Baik, saya lanjut ya Bu. Suntikan ini memiliki efek serupa dengan pil. Yang pertama itu satu suntikan setiap 1 bulan. Jadi ya Bu ya, harus diingat untuk datang ke klinik setiap bulannya. Tidak perlu persiapan ketika bersenggama atau berhubungan. Lalu tidak perlu menyimpan alkohol di rumah ya Bu. Terus yang kedua sangat efektif karena selama klien datang tepat waktu untuk suntik, ibu yang berhenti suntik bisa kembali subur. Jadi setiap ibu berhenti menggunakan satu suntik ini, ibu kembali subur. Setelah itu ada aman bagi hampir semua ibu. Lalu beberapa mengalami efek samping tidak berbahaya dan segera hilang. Efek sampingnya seperti mual, sakit kepala, dan haid tidak teratur. Biasanya hilang atau berkurang setelah 3 bulan pertama pemakaian. Beberapa ibu tidak pernah mengalami efek samping. Lalu setelah itu tidak melindungi dari HIV atau IMS. Untuk perlindungan terhadap HIV atau IMS itu pakai kondom. Apakah Ibu sudah paham? Sudah paham. Saya lanjut ya Bu. Lalu bagaimana sih Bu untuk mendapatkan suntikannya? Saya jelaskan ya Bu ya. Yang pertama itu suntikan itu diberikan di bokong ya Bu. Setelah diberikan suntikan, jangan menyentuh bagian yang disuntik. Jadi dibiarkan saja ya Bu ya. Setelah itu kapan harus kembali? Kembalinya itu 4 minggu sekali. Datang kembali walau terlambat dari jadwal. Jadi Ibu harus tetap datang untuk melakukan suntikan kembali. Jadi kalau telat sehari atau 2 hari masih boleh, yang penting Ibu tetap datang melakukan suntikan ya Bu. Apakah Ibu sudah paham? Paham Bu. Baik, saya lanjut ya Bu. Saya lanjut ya Bu. Di sini ada yang tidak bisa memakai suntikan bulan itu. Yang pertama itu merokok dan berusia lebih dari 35 tahun. Sebelumnya saya ingin bertanya, mohon maaf Bu,
menyusui? Tidak Bu, anak saya udah 5 tahun yang kedua. Berarti masih bisa ya Bu. Dan yang terakhir itu tidak bisa dilakukan ketika kemungkinan ada hamil. Bu, baik, apakah sudah paham Bu? Paham Ibu. Saya lanjut ya Bu. Nah, di sini ada yang tidak bisa memakai suntik bulanan. Sebagian besar perempuan bisa memakai suntik dengan aman. Yang tidak diperbolehkan bagi ibu itu pada ibu yang merokok, yang tadi ibu merokok dan usianya lebih dari 35 tahun, bertekanan darah tinggi, baru melahirkan 3 minggu yang lalu, menyusui lebih kurang dari 6 bulan, mungkin hamil, dan gangguan kesehatan sexual. Sebelumnya apakah ibu mempunyai gangguan kesehatan? Tidak memiliki riwayat penyakit. Jadi sexual gitu ya Bu. Selanjutnya di sini ada kemungkinan efek samping. Sebagian besar efek samping tidak berbahaya, bukan tanda-tanda penyakit. Itu tidak banyak perempuan yang mengalami, biasanya hilang setelah beberapa bulan Ibu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir ya Bu jika ada efek samping yang akan timbul nanti. Setelah itu, paling umumnya Ibu akan merasakan mual-mual, flat atau darah di antara mata haid. Setelah itu sakit kepala ringan, nyeri payudara, dan berat badan naik atau turun ya Ibu. Sebelumnya saya mau nanya Bu, kalau efek samping itu tidak semua wanita mengalami efek samping. Apa di antaranya? Iya, tidak semuanya mengalami efek samping. Namun jika ibu nantinya mengalami efek samping, ibu tidak perlu khawatir karena efek samping ini hanya berlaku untuk sementara saja dan segera hilang. Apakah ibu sudah mengerti? Kita lanjut ya Bu. Di sini ada hal yang perlu ibu ingat. Yang pertama itu nama obat suntik. Ibu tarik kembali untuk suntikan setiap 4 minggu sekali. Setelah itu efek samping umum tapi tidak berbahaya. Datang kembali jika mengganggu. Kembali untuk suntikan berikutnya atau jika ada keluhan. Temui dokter atau perawat jika terasa sangat nyeri pada perut, dada atau kaki, sakit kepala yang berat, lalu kulit atau mata menguning, pandangan terganggu atau berkunang-kunang, mengalami gangguan kesehatan yang serius. Jika ibu mengalami hal-hal tersebut, ibu segera menemui dokter yang memiliki kemampuan untuk menangani ibu. Tapi sebelumnya saya nanti kalau misalkan saya efek samping yang ini bisa datang ke ibu dulu. Dia bisa, ibu bisa langsung dulu ke